Halo para Movie apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan kembali menyuguhkan kepada kalian semua sebuah alur cerita dari salah satu drama Korea yang menurut Mimin wajib banget buat kalian simak, terutama bagi kalian para pecinta genre komedi romantik. Drama yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul My Strange Hero. My Strange Hero adalah seri televisi Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2018. Drama ini dibintangi oleh Yoo Sung Ho, Jo Bo Ah, dan juga Kwak Dong Yoon. Serial ini berkisah tentang seorang siswa bernama Kang Bok-soo yang diperankan oleh Yoo Sung Ho yang diusir setelah dituduh melakukan kekerasan terhadap siswa lain. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali ke sekolahnya sebagai orang dewasa dan mencoba untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. So, bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak narasi berikut ini. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria berseragam merah sedang mengendarai motornya dan menuju ke suatu tempat. Rupanya pria tersebut menuju ke sebuah gedung pernikahan. Di sisi lain terdapat seorang wanita yang juga akan menghadiri sebuah pernikahan. Dia adalah Son Soo Jung, seorang guru kontrak di SMA Seolsong. Dia datang ke acara pernikahan atasannya bertujuan untuk mendapatkan impresi dan berharap agar dia diangkat menjadi guru tetap di sekolahannya. Namun sayang, harapan Son Soo Jung sirna setelah mengetahui kalau rupanya pihak sekolah telah memutuskan untuk merekrut orang dari luar untuk menggantikan posisi Son Soo Jung setelah kontraknya habis nanti. Mendengar perkataan itu, Son Soo Jung pun jadi sangat kesal karena dia telah melakukan semua yang terbaik demi bisa menjadi guru tetap di sekolahannya tersebut. Namun pihak sekolah malah memilih orang lain untuk menggantikannya. Sementara itu kita kembali kepada pria yang di awal kita lihat tadi. Rupanya dia datang ke sebuah pernikahan dan berusaha menggagalkan pernikahan tersebut dengan cara membawa kabur sang pengantin wanitanya. Suasana pun jadi kacau, tetapi rupanya pria tersebut tidak sendirian dan dibantu oleh rekan-rekannya. Akhirnya pria tersebut berhasil membawa sang pengantin wanita kabur dari pernikahan tersebut. Saat sedang kabur, pria tersebut berpapasan dengan Son Soo Jung yang hendak menghadiri pernikahan di tempat itu juga. Seketika pria tersebut teringat akan sesuatu. Sepertinya pria tersebut memiliki sebuah hubungan dengan Son Soo Jung di masa lalu. Hal itu membuat pria tersebut menjadi tertegun untuk sesaat. Sementara itu, Son Soo Jung yang kesal karena gagal menjadi guru tetap pun meluapkan emosinya kepada makanan yang ia santap di acara pernikahan tersebut. Di tempat lain, rupanya pria tersebut adalah orang yang bekerja di bidang jasa konsultan cinta. Dia bersama teman-temannya dibayar untuk menolong orang dari permasalahan cintanya, termasuk pengantin wanita ini yang membayar pria ini dan kawan-kawannya untuk menggagalkan pernikahannya. Pria ini adalah Kang Bok-soo. Bok-soo bersama dengan kedua temannya mencari uang dari pekerjaan semacam ini. Setelah menjalankan misi tersebut, Bok-soo dan kawan-kawannya pun sedikit berbincang mengevaluasi misi yang baru saja mereka jalani. Sampai akhirnya tiba-tiba mereka hampir saja menabrak rombongan anak SMA yang menyeberang secara mendadak. Namun melihat anak-anak SMA tersebut, Kang Bok-soo jadi kembali tertegun karena ia sepertinya jadi teringat akan sesuatu di masa lalunya. Hal itu tampak membuat Kang Bok-soo jadi sedih. Sampai akhirnya kita langsung dibawa flashback ke masa saat Kang Bok-soo masih SMA, tepatnya pada tahun 2009. Pada saat itu, Kang Bok-soo adalah seorang siswa yang cukup bandel. Saat berangkat sekolah, bukannya sekolah, ia bersama kawannya justru membolos dengan cara melompat dari pagar sekolah. Namun sial, Kang Bok-soo dan kawannya ternyata ketahuan oleh guru yang memergoki mereka akan membolos. Seketika mereka pun dihukum oleh Pak Guru untuk berjalan jongkok mengelilingi lapangan sekolah. Karena celana mereka terlalu ketat, celana mereka pun jadi sobek saat menjalankan hukuman. Meski begitu, Kang Bok-soo adalah murid yang tampan. Salah satu teman wanita mereka tetap memberikan semangat kepada Kang Bok-soo. Rupanya Kang Bok-soo dulunya merupakan murid di SMA Seolsong. Seusai menjalani hukuman, Bok-soo dan kawannya pun masuk kelas. Dan di sana rupanya Bok-soo satu kelas bersama dengan Son Soo Jung yang ternyata dahulu mereka adalah teman satu kelas. Pantas saja tadi si Bok-soo sempat tertegun saat berpapasan dengan Son Soo Jung, bro. Oke, lanjut. Son Soo Jung ternyata adalah seorang ketua kelas yang cantik,
baik, dan juga sangat pintar. Hal itu membuat teman Boksu jadi terkesima kepada Son Sujung. Meski begitu, Kang Boksu tetap merasa sok cool dengan bilang kalau Son Sujung adalah gadis yang biasa-biasa saja. Sampai akhirnya Pak Guru datang dan membagikan hasil tes seluruh siswa. Orang yang mendapat nilai tertinggi tentu saja Son Sujung, sementara yang mendapat nilai terendah adalah Kang Boksu. Hal itu menjadi bahan tertawaan teman satu ruangan. Karena hal itu, Pak Guru mengelompokkan setiap anak berpasang-pasangan. Anak yang paling bodoh akan dipasangkan dengan anak yang paling pintar, agar bisa membantu nilai temannya. Itu artinya, Kang Boksu akan dipasangkan dengan Son Sujung. Dan nantinya teman yang bisa membuat temannya mengalami peningkatan nilai akan mendapat nilai tambahan dari Pak Guru. Son Sujung yang merupakan anak yang sangat ambisius pun jadi bertekad akan membuat Kang Boksu mendapatkan kenaikan nilai. Minji yang merupakan gadis yang suka kepada Boksu jadi cemburu melihat Boksu berpasangan dengan Son Sujung. Dia jadi meminta dipasangkan dengan Boksu juga. Namun berhubung Minji juga murid yang bodoh dan nilainya sangat buruk, Pak Guru pun tidak mengizinkan Minji bersama dengan Boksu. Karena itu artinya sama saja dengan bunuh diri. Dan hal itu pun jadi bahan tertawaan teman-teman lainnya. Setelah itu, Son Sujung pun segera mendatangi Boksu dan memohon untuk kerjasamanya. Tak lupa, Son Sujung juga meminta jadwal Boksu untuk belajar bersama. Akan tetapi, Boksu seakan acuh tak acuh dan tak memperdulikan Son Sujung. Meski begitu, Son Sujung masih berusaha bersikap ramah meskipun dia merasa sangat kesal. Hari-hari berikutnya, Son Sujung terus berusaha mengajak Boksu untuk belajar bersama. Tapi Boksu tetap saja menghindar dan selalu mencari-cari alasan. Hal itu sampai-sampai membuat Son Sujung menjadi sangat stres dan marah. Son Sujung yang marah pun mengajak Boksu untuk berbicara di luar. Di sana, Son Sujung memaki-maki Kang Boksu dan memarahinya karena selalu tidak mau diajak belajar bersama. Son Sujung mengatakan kalau dirinya tidak mau mendapat nilai yang kurang bagus hanya karena seorang pria bodoh macam Kang Boksu. Son Sujung pun menabok pipi Boksu dan memberikan sebuah buku untuk dipelajari oleh Kang Boksu. Meski begitu, Kang Boksu jadi merasa aneh setelah disentuh pipinya oleh Son Sujung. Bahkan saat di rumah, Kang Boksu jadi belajar. Hal ini dirasa sangat aneh oleh keluarganya. Karena pasalnya selama ini Kang Boksu tidak pernah belajar. Kang Boksu jadi terus terbayang-bayang perkataan Son Sujung dan jadi merasa sangat deg-degan. Keesokan harinya di sekolah, Kang Boksu pun mengembalikan buku Son Sujung yang telah ia kerjakan soal latihan di buku tersebut. Saat mengembalikan buku, Kang Boksu kembali merasa gugup dan deg-degan saat melihat Son Sujung. Meski begitu, Kang Boksu tetap berusaha menutupi perasaannya dengan cara menjelek-jelekan Son Sujung di hadapan temannya. Kemudian kini Son Sujung sedang berada di tempat kesukaannya, yaitu di atap sekolah sambil memeriksa hasil pekerjaan Kang Boksu. Saat sedang memeriksa pekerjaan Kang Boksu, Son Sujung melihat seorang anak sedang dibully di belakang sekolah. Dan ternyata hal itu juga dilihat oleh Kang Boksu yang sedang hendak membuang sampah. Melihat kejadian itu, Kang Boksu pun langsung menolong anak tersebut dan menghajar para pembuli tersebut. Sementara itu, Son Sujung hanya menyaksikan kejadian itu dari atas atap. Akibat perkelahian itu, kaki Kang Boksu jadi terkilir meskipun Kang Boksu berhasil mengalahkan para pembuli tersebut. Gara-gara perkelahian itu, Kang Boksu jadi dimarahi oleh guru karena dikira ia sengaja berkelahi. Hal itu membuat Son Sujung jadi heran sendiri. Setelah itu, kini pelajaran olahraga dimulai. Pak Guru mengadakan sebuah lomba balapan jalan dengan cara kaki diikat kepada kaki pasangan masing-masing. Kang Boksu pun kembali berpasangan dengan Son Sujung untuk melaksanakan lomba ini. Son Sujung yang selalu ambisius dalam setiap hal pun tampak sangat serius mengikuti lomba ini. Sementara itu, kaki Kang Boksu yang masih terasa sakit akibat terkilir tadi pun jadi tidak bisa maksimal saat melaksanakan lomba ini dan mereka akhirnya terjatuh. Son Sujung yang tidak mau kalah dalam lomba ini pun akhirnya menggendong Kang Boksu sampai garis finish dan memenangkan lomba tersebut. Setelah itu, Kang Boksu pun dibawa ke ruang UKS. Dan di sana ia jadi marah kepada Son Sujung karena telah menggendongnya di depan anak-anak. Hal itu sangat memalukan bagi Kang Boksu karena ia terlihat sangat bodoh. Son Sujung tampak tidak mau memperdulikan ocehan Kang Boksu dan segera pergi. Sebelum pergi, Son Sujung bilang kepada Kang Boksu kalau dia melihat perkelahian Kang Boksu di belakang kelas tadi. Dan Son Sujung mengatakan kalau itu cukup keren.
Mendengar perkataan Son Sujung, hati Kang Boksu jadi kembali deg-degan dan terkesima. Ia jadi termenung sendiri dan merasa jatuh cinta kepada Son Sujung. Sampai-sampai kawan-kawannya datang pun ia tetap saja termenung dan terus saja memandangi Son Sujung dari jendela ruang UKS. Sepulang sekolah, Kang Boksu pun menunggu Son Sujung pulang dan tanpa basa-basi, Kang Boksu langsung mengajak Son Sujung untuk berkencan dan pacaran. Mendengar hal itu, Son Sujung pun kaget dan hanya tertawa. Kemudian Son Sujung bilang kalau dia tidak mau berpacaran dengan orang bodoh. Kang Boksu pun kemudian berjanji akan belajar lebih giat lagi agar tidak menjadi bodoh. Dan akhirnya Son Sujung pun memberi syarat agar Kang Boksu memperbaiki nilainya terlebih dahulu jika ingin berkencan dengan dirinya. Mendengar hal itu, Kang Boksu pun jadi senang karena itu artinya dia punya harapan. Setelah itu, Kang Boksu pun jadi sangat semangat dalam belajar. Bahkan ia sangat rajin mengerjakan soal latihan dan membuat Son Sujung jadi heran dengan perkembangan Kang Boksu. Dan episode 1 pun selesai dan kita langsung lanjut ke episode kedua. Oke, lanjut. Di awal episode kedua, tampak Kang Boksu kembali sedang belajar bersama dengan Son Sujung. Kini mereka belajar di rumah Kang Boksu. Seusai belajar, Son Sujung merasa sangat lapar dan mereka pun akhirnya makan bersama. Seluruh keluarga Kang Boksu pun jadi semakin heran. Karena selain jadi rajin belajar, kini rupanya Kang Boksu sudah berani mengajak seorang gadis datang ke rumahnya. Keesokan harinya di sekolah, ujian pun dilaksanakan. Seluruh anak tampak serius mengikuti ujian tak terkecuali Kang Boksu. Seusai ujian, Kang Boksu tampak sangat senang karena sepertinya dia mendapatkan nilai bagus dan segera ingin menunjukkannya kepada Son Sujung. Namun ternyata Son Sujung sedang tertidur di atap sekolah dan hal itu membuat Kang Boksu semakin terkesima melihat kecantikan Son Sujung. Kang Boksu pun melindungi Son Sujung dari sinar matahari sampai akhirnya Son Sujung terbangun dan Kang Boksu langsung membelai rambut Son Sujung. Hal itu tampak membuat mereka berdua jadi salah tingkah, namun juga membuat mereka menjadi semakin dekat. Sampai akhirnya di malam harinya, Kang Boksu mengajak Son Sujung jalan untuk pertama kalinya menggunakan sepeda motor. Tak lupa kini Son Sujung pun memeluk Kang Boksu dengan erat di sepanjang perjalanan. Tampaknya mereka berdua kini telah resmi berpacaran. Akhirnya mereka pun berhenti di suatu tempat dan di sana mereka saling berbincang. Kemudian Son Sujung pun menagih hasil ujian Kang Boksu tadi siang yang belum sempat Kang Boksu berikan kepada Son Sujung. Kang Boksu pun sangat senang karena berkat Son Sujung dirinya mendapatkan nilai yang lebih baik. Meskipun belum setinggi nilai Son Sujung, tapi setidaknya kini nilainya telah menjadi lebih baik. Setelah itu mereka kembali berbincang sampai akhirnya Kang Boksu bertanya apa impian dari Son Sujung. Son Sujung pun bingung karena dirinya belum punya impian apa-apa. Namun Kang Boksu menyarankan kepada Son Sujung untuk bagaimana kalau dirinya menjadi seorang guru saja. Karena itu sepertinya akan sangat cocok dengan Son Sujung. Son Sujung pun mempertimbangkan hal itu sampai akhirnya Son Sujung sepertinya tertarik untuk menjadi seorang guru. Dan kemudian mereka berdua pun menghabiskan malam bersama dengan sangat bahagia pada saat itu. Sampai tiba-tiba kita kembali dibawa ke masa sekarang di mana akhirnya Son Sujung benar-benar telah menjadi seorang guru. Ya, meskipun hanya seorang guru kontrak. Son Sujung terbangun karena ada seorang murid bernama Yongmin yang sedang ingin melakukan konseling karena dirinya merasa sangat stres akibat tekanan pelajaran. Akan tetapi Son Sujung sendiri kini juga sedang mengalami banyak masalah yang membuat dirinya menjadi sangat stres juga. Akhirnya Son Sujung pun hanya menjawab seperlunya dari curhatan muridnya tersebut. Dan tiba-tiba di sesi konseling, seorang pegawai kantin masuk dan menagih tunggakan biaya konsumsi Son Sujung yang telah menunggak selama 3 bulan. Son Sujung pun langsung menyudahi konselingnya dan menyarankan Yongmin agar bertemu dengannya lagi di lain waktu. Sementara itu, Son Sujung pun segera bergegas ke ruang administrasi untuk melunasi tunggakannya. Sebelum ke ruang administrasi, Son Sujung melewati kelas dan berharap seandainya saja ia bisa menjadi seorang guru tetap, maka dia tidak akan mengalami kesulitan finansial seperti ini. Dan ternyata Son Sujung kini bekerja menjadi seorang guru di sekolah lamanya dahulu, yaitu SMA Solsong. Sesampainya di ruang administrasi, Son Sujung langsung ditanya oleh kepala administrasi tentang kontrak kerjanya yang sebentar lagi akan habis. Kemudian kepala administrasi menawarkan bantuan agar Son Sujung bisa menjadi guru tetap di SMA Solsong. Namun Son Sujung harus membayar uang sebesar 50.000 won.
karena kepala administrasi mengaku bahwa dirinya adalah saudara pemilik sekolah. Son Sujung pun kaget dan tentu saja menolak tawaran tersebut. Son Sujung pun mengancam akan melaporkan hal ini kepada polisi. Namun kepala administrasi balik meledek nasib yang kini sedang dialami oleh Son Sujung. Sepulang dari pertemuan itu, Son Sujung mampir ke panti jompo tempat neneknya dirawat. Di sana ia curhat mengenai permasalahan yang kini sedang ia hadapi, termasuk masalah finansial dan juga pekerjaannya. Di saat itu, ia jadi teringat akan Kang Boksu dan juga atasannya yang mengatakan kalau Son Sujung tidak akan diangkat menjadi guru tetap. Son Sujung pun merasa sangat bingung dengan hidupnya kini. Sampai akhirnya saat Son Sujung pulang ke rumah, ia akhirnya memutuskan untuk menggunakan uang seluruh tabungannya untuk membayar kepala administrasi agar dirinya bisa menjadi seorang guru tetap, meskipun dia sangat bimbang akan hal itu. Keesokan harinya, Son Sujung merasa senang karena telah membayar sejumlah uang kepada kepala administrasi dan mengira kini dirinya telah bisa menjadi seorang guru tetap. Akan tetapi harapan itu sirna seketika ketika seluruh staf di kantor guru memberitahukan jikalau kepala administrasi telah kabur dari sekolah dan membawa semua uang administrasi para murid. Mendengar hal itu, Son Sujung pun seakan tersambar petir di siang hari, karena Son Sujung telah membayarkan semua uangnya kepada orang tersebut. Berulang kali, Son Sujung berusaha menghubungi si kepala administrasi tersebut, namun tetap saja tidak ada hasil. Hal itu membuat Son Sujung semakin stres. Karena stres, Son Sujung pun jadi semakin murung. Bahkan ia tidak memperdulikan murid bimbingan konselingnya yang bernama Yongmin. Karena merasa semakin stres dan tidak ada orang yang bisa membantu, akhirnya Yongmin pun merasa ingin bunuh diri saja. Sebelum itu, ia menulis status terakhirnya sebagai pesan terakhir. Di status itu, Yongmin mengungkapkan semua unek-uneknya tentang kesetresannya di sekolah, mulai dari tekanan pelajaran sampai perlakuan para guru yang acuh tak acuh. Setelah menulis status itu, Yongmin rupanya menghilang dan hal itu membuat seluruh sekolah jadi geger. Karena orang tua Yongmin melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Dan lagi berita ini juga rupanya menjadi berita yang viral di seluruh Korea. Hal ini tentu saja membuat seluruh pihak sekolah menjadi sangat panik. Termasuk Son Sujung yang kemudian mencari Yongmin kemana-mana. Setelah mencari kemana-mana, Yongmin tiba-tiba mengirim pesan kepada Son Sujung dan mengatakan kalau dirinya ingin bunuh diri. Son Sujung pun bertanya di mana keberadaan Yongmin dan langsung bergegas mendatangi lokasi Yongmin. Son Sujung pun mendatangi Yongmin yang kini berada di tepi jembatan untuk bersiap bunuh diri. Sesampainya di tepi jembatan, Son Sujung bukannya membujuk Yongmin untuk membatalkan niatnya untuk bunuh diri, Son Sujung justru mengajak Yongmin untuk melakukan bunuh diri bersama-sama. Karena Son Sujung juga sangat stres menghadapi masalah hidupnya. Dan singkat cerita, setelah segala perdebatan di tepi jembatan tersebut, Yongmin jadi malah mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan meminta maaf kepada ibu guru Son Sujung. Namun karena Son Sujung menaruh ponselnya di pagar jembatan, saat mendapat panggilan, ponsel Son Sujung jadi bergetar dan hendak terjatuh. Karena refleks, Son Sujung pun dengan sigap mencoba menangkap ponselnya yang terjatuh. Namun sayang, hal itu membuat Son Sujung jadi terjatuh dari jembatan, akan tetapi masih sempat ditangkap oleh Yongmin. Di tempat lain terlihat Kang Boksu sedang kembali menjalankan pekerjaannya. Kali ini dia mendapat tugas untuk menyampaikan pesan pemutusan hubungan dengan seorang wanita. Di sisi lain, Yongmin rupanya semakin lama semakin tak tahan menahan Son Sujung. Dan akhirnya mereka berdua pun terjatuh bersama dari atas jembatan ke dasar sungai. Hal itu ternyata dilihat oleh seluruh orang yang ada di tepi sungai, termasuk Kang Boksu dan wanita yang tadi ia putuskan hubungannya. Melihat kejadian itu, tak ada satu orang pun yang mau menolong Son Sujung dan Yongmin. Mereka hanya ribut di pinggir sungai, termasuk Kang Boksu. Wanita yang tadi melihat hal itu pun menyuruh Kang Boksu untuk menolong mereka. Namun Kang Boksu menolak karena ia hanya akan melakukan sesuatu hanya jika ia dibayar. Mendengar hal itu, wanita tadi pun bilang kalau dia akan membayar Kang Boksu untuk menolong Son Sujung dan Yongmin. Tahu dirinya akan dibayar, Kang Boksu pun segera melompat ke sungai dan segera menolong mereka. Di sisi lain, Son Sujung yang tidak bisa berenang pun semakin lama semakin tenggelam ke dalam sungai. Di saat-saat kritisnya, Son Sujung jadi teringat akan sosok Kang Boksu yang semakin lama semakin mendekati kepadanya. Karena yang menolongnya memanglah Kang Boksu. Kang Boksu yang berhasil meraih Son Sujung pun dengan segera membawa Son Sujung berenang ke permukaan. Dan film pun langsung bersambung. Nah, itu dia keseluruhan alur cerita dari episode 1 dan 2 drama Korea yang berjudul My Strange Hero.
Nah, gimana? Seru kan? Mari kita nantikan kelanjutan episode berikutnya ya. Sekian dari pembahasan Mimin kali ini. Mimin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah!